Saya seorang lawyer yang sudah berpraktek sekitar kurang lebih 13 tahun. Adapun materi PKPA yang dibawakan hari ini itu adalah materi hukum acara perdata, di mana pembelajaran tentang materi hukum acara perdata yang dimaksud mengenai teknis-teknis dalam proses beracara, tidak semata-mata hanya sekedar teori ataupun pembelajaran terhadap ajas, tapi secara practical action. Kemudian harapan saya kepada para calon-calon lawyers yang ada di PKPA pada gelombang ini, harapan kami menjadi lawyers yang handal, jujur, bertanggung jawab, serta mempunyai marwah nantinya ketika sudah menyandang gelar officium nobile. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pagi ini betul-betul semangat pagi ya rekan-rekan sekalian. Baiklah, sudah hadir di tengah-tengah kita yakni Bapak Zulham Effendi Nasution, SHMH. Beliau akan membawa materi pada pagi hari ini tentang hukum acara perdata. Baik, terima kasih kepada saudari moderator dan Pak Ibnu ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara sederhananya, hukum acara itu adalah tentang bagaimana kita mengakumulasikan proses ataupun tahapan-tahapan ketika kita hendak melakukan sebuah gugatan nantinya di pengadilan. Sekali lagi saya ulangi bahwasanya hukum acara yang dimaksud dalam pendidikan khusus profesi advokat di sini adalah tentang teknis, tahapan-tahapan atau prosedur yang akan kita lakukan ketika nantinya hendak melakukan satu gugatan di kompetensi ataupun wilayah pengadilan negeri. Kemudian bagaimana sebenarnya hukum acara itu? Siapa yang mencetuskan? Siapa yang kira-kira ini begitu ini? Tidak lagi. Kita langsung kepada praktikalnya. Inilah yang merupakan satu keharusan ataupun kewajiban ketika kita hendak melakukan legal action ataupun istilahnya satu gugatan. Identitasnya dulu nih yang perlu kita pahamkan di situ. Ketika datang nantinya kepada bapak-bapak ataupun ibu-ibu sekalian, orang ke kantor Anda, yang pertama kali Anda tanyakan identitas. Siapa namanya, di mana alamatnya, tempat tinggalnya. Sama seperti tadi yang dibacakan oleh moderator. Ada biografi, kalau istilah sekarang. Ada kurikulum fit. Tapi kalau di dalam gugatan tidak ada namanya kurikulum fit. Namanya identitas pihak atau personal right. Jadi, ketika kita bicara tentang identitas ini, bukan kita tanya pula nomor KTP-nya apanya semua, tidak. Yang paling pokok sebenarnya di situ nama, usia, kemudian pekerjaan, alamat. Sebenarnya poinnya cuma 4 itu. Sampai di situ kira-kira bisa dipahami sebelum kita lanjut? Bisa? Oke, kita lanjutkan. Kemudian dalam mengakumulasikan satu gugatan nantinya, ketika kita sudah tentukan yang namanya identitas para pihak, tahu kita di mana sebenarnya letak persoalan daripada calon klien kita itu. Ada kan istilah orang sekarang kan? Si baru tahu, semua serba tahu. Tapi yang perlu ditanamkan dalam diri para calon kandidat advokat saat ini adalah advokat yang bermartabat,
Dalam artian apa? Belajar. Ketika mengeluarkan legal opinion ataupun pendapat hukum, itu harus ada sumbernya. Bukan cakap-cakap aja macam di kedai kopi. Itu tukang loak namanya itu. Ada legal opinion. Kaitkan antara satu peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain. Kemudian apa kira-kira formula untuk bisa menyelesaikan persoalan, atau istilahnya strategi? Jangan nanti istilah keluar bahasa para advokatnya tarik duit, tukang lobby. Itu yang perlu kita hindari, itu yang perlu digarisbawahi. Tidak. Di dunia advokat kita perjuangkan secara harkat dan martabat seseorang itu bukan karena kelakuannya, bukan, tapi karena ada prinsip-prinsip hukum yang dikesampingkan di situ. Kita sebagai penegak hukum, salah satu pilar daripada penegak hukum yang ada di Indonesia itu adalah advokat. Silakan, Pak. Mau gimana? Kalau boleh saya seremoni sedikit ya. Lawyer ini adalah sebuah tiang yang tidak disenangi oleh aparat-aparat yang lain. Kenapa? Karena selalu bertengkar. Dalam hal apa? Dalam hal argumen. Tapi sebenarnya paling ideal pula ketika adanya advokat ini sendiri di dalam satu persidangan. Kenapa? Karena memang advokat ini punya argumentum. Ada alasan-alasan secara hukum, secara legal. Makanya warna dari sebuah persidangan itu sendiri hadir ketika ada seorang lawyers ataupun advokat. Jadi ketika kita bicara tentang identitas ini, bukan kita tanya pula nomor KTP-nya apa semua, tidak. Yang paling pokok sebenarnya di situ nama, usia, kemudian pekerjaan, alamat. Sebenarnya poinnya cuma 4 itu. Tuh, dianalisa bagaimana sebenarnya, kemudian apa sebenarnya peristiwa hukumnya, kemudian bagaimana kira-kira formula ataupun strategi dari penanganannya. Itu melalui apa? Komunikasi dengan calon klien. Tuan dari mahkamah dan kompetensi daripada pengadilan agama itu sendiri sampai hari ini dan saat ini masih yang berpredikat di KTP-nya atau melekat di dalam personal right-nya itu beragama Islam. Datang nawak agak-agak paten sedikit rasa karena dekat dari rumah, adalah sini aja lagi ajukan ini, dekat kok dari rumah, samanya pengadilan ya, gue tengok judulnya. Karena apa? Tidak memahami itu tadi tentang kompetensi itu sendiri. Kalau yang non muslim ada tempatnya, ada pengadilan negeri. Kalau yang Islam ada di pengadilan agama. Itu tadi kompetensi maksudnya. Relatif. Absolut. Itu tadi tentang bagaimana sih sebenarnya kita menganalisa di mana perbuatan ini mau kita ajukan gugatan. Apakah dia bersifat, kalau keputusan pejabat administrasi negara disebut konkret, individual, final ya. Kalau itu yang kita terima dalam bentuk surat,
ada jabatannya, ada perintahnya, ada mandatnya, ada keputusannya di situ yang bersifat final, maka kita uji dia ke tuh, bukan PMH, kan? Jadi secara garis besarnya mungkin sebelum kita melanjutkan, biar tahapan-tahapan ini tidak terlalu jelimet nantinya ya kan, kita harus paling tidak bisa merangkum ketika kita ingin memegang satu perkara nantinya, ketika kita sudah mendapatkan legalisasi sebagai seorang advokat ataupun lawyer, kita harus bisa menganalisa apa sih sebenarnya model daripada fakta hukum yang ada sama calon klien kita. Apakah dia ini nanti bisa dikategorikan dalam satu peristiwa unremitted debt, perbuatan melawan hukum, atau uang prestasi, atau sifatnya hanya administratif. Administratif ini kebanyakan sifatnya contentious. No, you're not